Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin. Ikhwati wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini di Masjid Al-Ihsan, dan bagi kami ini bukan yang perdana, ya sudah yang kedua insyaallah. Alhamdulillah, pernah setahun yang lalu pernah juga mengisi, dan alhamdulillah kembali kita dipertemukan, dan semoga pertemuan ini akan menjadi pertemuan yang memberikan keberkahan dan manfaat untuk agama kita dan kehidupan kita di dunia ini, amin. Materi yang akan menjadi pembahasan kita di kesempatan malam hari ini dan di kesempatan selanjutnya insyaallah kita akan membahas dua kitab sekaligus. Di kesempatan malam ini ba'da maghrib ini kita bahas untuk materi akidah terlebih dahulu, kemudian nanti ba'da isya kita akan lanjutkan terkait dengan pembacaan dari kitab adab dan akhlak bagi para penuntut ilmu. Dan insyaallah nanti ada kemudahan kitab kita bagikan, ya. Materi akidah yang akan kita sampaikan seperti yang telah diinformasikan, kita akan membahas buku saku, dan ini insyaallah buku yang mudah untuk kita baca, kita pahami, dan buku ini berisi tanya jawab tentang masalah-masalah akidah, terkhusus bagi kaum muslimin yang awam. Sangat mudah untuk dipahami, terlebih juga penulis menyertakan dengan dalil-dalil yang ada. Khudh aqidatak minal kitabi was sunnah. Penulis menyebutkan judul buku yang beliau rangkum ini dengan judul Khudh aqidatak, ambil akidahmu, minal kitabi was sunnah, dari Alkitab, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diterjemahkan dengan tambahan yang dipahami oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berbicara masalah akidah adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim. Bagaimana tidak? Karena perkara akidah, perkara mengenal Allah dengan segala kekhususannya, itu adalah maksud dan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Allah berfirman, kami mengutus pada setiap umat ada rasul. Tugasnya apa? Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Demikian juga wajtanibut taghut, dan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam ini ada perkara yang menjadi keyakinan batin kita, yaitulah perkara-perkara akidah, perkara yang harus kita imani. Dan ada perkara yang harus dipraktekkan dengan anggota badan kita, yakni berupa ibadah-ibadah zahir. Perkara batin itu dirangkum pada perkara rukun iman yang 6. Adapun praktek ibadah-ibadah zahir yang menjadi terdepan, yang menjadi yang paling penting bagi seorang muslim, itu terangkum pada rukun Islam yang 5. Dan ini hal yang sangat mendasar bagi seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Ya, kalau berbicara konsep rukun iman, rukun Islam,
sebatas apa saja yang termaksud dalam rukun iman dan rukun Islam tersebut. Kita semua mungkin ya menyadari bahwa kaum muslimin hafal tentang itu. Hanya saja apa? Masih banyak di antara kaum muslimin yang tidak memahami perincian dan maksud dari poin-poin yang terdapat dalam rukun iman maupun rukun Islam. Nah, dan pembahasan kita nanti kurang lebih hanya berbicara tentang rukun imannya, dan secara khusus akan lebih banyak berbicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang paling mendasar. Adapun perkara rukun Islam ya akan ada pembahasan secara global, dan perinciannya itu kan ada pada pembahasan kitab fikih ya. Bagaimana kita melaksanakan ibadah salat, bagaimana kita berpuasa, zakat, haji, itu semua ada pembahasan di pembahasan fikih. Adapun kita lebih pada pembahasan sisi akidahnya, terkhusus pada rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang paling pondasi. Bagaimana tidak, seorang muslim dan semua yang meninggal dunia ketika dia diletakkan di liang lahat, kemudian dikuburkan dan ditinggalkan, maka dia akan didatangi dua orang malaikat dan akan bertanya dengan pertanyaan yang semua nanti akan ditanyakan dengan tiga pertanyaan itu. Yang paling pertama apa? Marrabbuka, ya, siapa Rabbmu? Artinya ini menjadi perkara yang paling penting untuk diketahui, karena akan menjadi tolak ukur selamat atau tidak dia kelak ya menjalani kehidupan di alam barzakh dan alam akhirat setelah itu sangat ya bergantung pada bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang menjadi faktor penyebab dia dimudahkan bisa menjawab adalah pemahaman dan praktek yang benar terhadap makna dari tiga pertanyaan tersebut sewaktu dia diberi nikmat kehidupan oleh Allah di alam dunia ini. Di sinilah pentingnya kita belajar ya, terkhusus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai saja ya pembahasan dari kitab Khudh Aqidatak minal Kitab wa Sunnah. Di sini materi malam hari ini materi yang insyaallah semua sudah paham tentang ininya, berkenaan dengan rukun Islam. Penulis mengawali pembahasan masalah akidah ini dengan menyebut hal yang paling mendasar, rukun-rukun Islam dan kemudian rukun-rukun iman. Baru setelah itu beliau menyebutkan pertanyaan-pertanyaan beserta jawaban yang berkaitan dengan perkara-perkara akidah mendasar seorang muslim dan muslimah. Berkaitan dengan rukun-rukun Islam, penulis mengutip hadis tentang malaikat Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah pelajari ya di kitab Arba'in An-Nawawi. Di sini juga ada pembahasannya di hadis yang kedua, hadis yang panjang di mana Jibril alaihissalam menyerupakan sebagai seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh para sahabat yang waktu itu hadir bersama Rasulullah. Ada orang yang asing, namun tak nampak dia seperti orang yang sedang dari perjalanan, karena pakaiannya putih bersih, rambutnya sangat hitam sekali, tidak nampak ada kotoran ya. Dan orang tersebut kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam ya, beritahu kepadaku, ajari aku Islam itu apa, yang disebut sebagai agama Islam itu apa. Kemudian juga dia bertanya, akhbirni anil iman, apa iman itu. Kemudian juga bertanya tentang ihsan. Beliau bertanya tentang perkara yang sangat penting bagi seorang muslim untuk mengetahuinya. Dan pada akhir hadis Rasulullah menyampaikan bahwa yang datang itu adalah malaikat yang menyerupakan diri sebagai seorang manusia. Atakum yu'allimukum amra dinikum. Dia datang dalam rangka untuk mengajarkan kepada kalian, memberitahu perkara-perkara agama penting yang wajib untuk kalian ketahui. Di antara pertanyaan tersebut adalah tentang al-Islam, tentang apa Islam itu. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam dalam makna
yang ditanyakan tadi adalah hal-hal yang menjadi kewajiban utama bagi seorang muslim berkaitan dengan ibadah zahirnya, yakni ibadah zahirnya seperti ya ikrar 2 kalimat syahadat, ibadah salat, kemudian puasa, zakat, dan ibadah haji bagi yang mampu. Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam, akhbirni anil Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islam Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu yang pertama, engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yakni wajib untuk mentaatinya seiring dengan ajarannya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dalam artian 2 kalimat syahadat sebagai ibadah zahir, karena memang masuknya seseorang ke dalam agama Islam harus dengan an-nutq, ya, dengan ikrar, dengan ucapan yang terlontar dari lisannya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini dari sisi praktek zahirnya. Namun secara makna yang lebih mendalam, 2 kalimat syahadat ini bisa masuk dalam pembahasan rukun iman karena keyakinan dia. Makna dari la ilaha illallah di situ akidah, di situ ada iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Berkenaan dengan la ilaha illallah, 2 kalimat syahadat Muhammadur Rasulullah, seorang muslim wajib untuk tidak hanya mengikrarkan saja, akan tapi juga wajib untuk memahami agar kalimat ini benar-benar menjadi penyelamat baginya dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kunci surga la ilaha illallah. Akan tetapi yang namanya kunci, ya, yang namanya kunci, kalau kita kunci, kalau enggak ada giginya atau rusak giginya, enggak akan bisa untuk apa? Untuk membuka pintu, ya. Maka penting bagi seorang muslim untuk memahami apa saja hakikat dari la ilaha illallah. Secara ringkas akan kita bahas di kesempatan ini, dan nanti juga akan ada penjelasan-penjelasan tambahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ada 2 rukun di dalam kalimat syahadat tauhid tadi. Pertama disebut dengan an-nafyu, yakni penolakan. Maksudnya apa? Di situ terdapat kalimat la ilaha, tidak ada ilah, penolakan, ya. Kemudian ada yang kedua disebut dengan al-isbat, penetapan. Maksudnya yakni pada kalimat illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang akan benar akidahnya kepada Allah kalau di hatinya mengimani 2 hal tadi. Dia harus menolak segala macam bentuk peribadatan, kemudian dan menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Kita kalau mau berkebun, ya, kalau mau bercocok tanam, kita dapati ada hutan belukar. Maka yang harus kita lakukan pertama kali apa? Mau buka kebun ini, kita harus bersihkan, ya. Sekarang yang simpel dah, sewa peci saja, kita sodok habis. Pokoknya semua kita ratakan, mau kita ratakan, nggak ada yang tersisa. Itu penolakan. Kemudian apa? Selesai itu bisa tumbuh sendiri? Oh enggak, harus ada proses keduanya. Apa? Ya kita tanam apa yang kita inginkan. Tanam sawit, kita tanam saham. Nah di sini kalau kita umpamakan pada 2 kalimat syahadat, kita tolak segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, kita tolak semua, baru kemudian apa? Kita tetapkan ibadah ini illallah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi kalau kita ibaratkan orang yang bercocok tanam, bersihkan semua, ya. Hutan belukar tadi dia babat dulu, dia bersihkan, baru kemudian dia tanam, ya. Dia tanam. Namun apakah cukup seperti itu? Enggak.
Kita namanya bercocok tanam harus ada proses dipupuk, dirawat. Demikian juga iman. Seorang yang sudah mengikrarkan dua kalimat syahadat, dia meyakini patung-patung yang selama ini dia sembah itu semua batil, itu semua tidak benar. Semua jenis kesyirikan itu semua tidak benar. Sudah dia tolak itu semua. Kemudian dia mengikrarkan Allah saja yang wajib untuk diibadahi. Tapi setelah mengucapkan dua kalimat syahadat itu, dia tidak melakukan apapun dari segala macam bentuk ibadah. Itu ibarat orang kalau cocok tanam, sudah dia capek-capek ya bersihkan lahan tadi, hutan belukar tadi, kemudian dia tanam dan dia biarkan begitu saja, udah tidak dia apa-apakan, tidak dia rawat, tidak dia pupuk, maka kemungkinan yang tumbuh apa? Akan ada rerumputan, akan ada gulma, ada tanaman yang mengganggu. Belum lagi dengan virus-virus yang lain yang akan merusak tanaman yang dia tanam tadi. Itulah iman seorang muslim. Ketika dia sudah mengikrarkan Allah yang wajib untuk diibadahi, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan amal-amal soleh, maka sangat besar kemungkinan iman tersebut akan hilang lagi. Itulah seorang muslim yang dia mengaku Allah sebagai sesembahannya, tapi dia tidak tahu mana halal, mana haram, tidak tahu mana perkara kesyirikan, mana kebid'ahan, dan hal-hal yang kalau kita ibaratkan apa saja tanaman yang akan mengganggu ya tanaman yang kita tanam tadi ya. Demikian juga dia tidak pupuk keimanan kita adalah dengan amal saleh, karena iman itu yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman akan semakin bertambah dengan amal saleh dan berkurang dengan maksiat-maksiat yang dia lakukan. Jadi kurang lebih itu ya permisalan yang mungkin bisa untuk kita gambarkan terkait dengan pentingnya menjaga dua kalimat syahadat agar benar-benar menjadi kunci surga bagi kita adalah menjaga keimanan tersebut dengan amal-amal soleh, dan iman tidak mungkin ada kalau tidak didasari dengan ilmu. Disitulah pentingnya kita belajar. Kita perlu belajar masalah agama ini agar tahu mana halal, mana haram, mana kesyirikan, mana yang membatalkan keimanan. Karena kalau itu tidak kita pelajari, bisa jadi tadi sambil nanam sawit atau nanam sahang, tapi tidak kita kasih pupuk, kita biarkan saja, tidak kita siram, kita biarkan saja ada rerumputan, ada hama lain yang mengganggu, mungkin gak akan tumbuh subur dan berharap dapatkan buah yang banyak. Demikian juga seorang muslim, dia pengen tenang di dunia, pengen bahagia, tapi hatinya tidak disirami dengan ilmu, tidak disirami, tidak dipupuk dengan amal soleh. Yang dia lakukan adalah kemaksiatan, halal haram hantam habis di kita. Ya, hak orang, hak diri, hame-hame, halapan barang sini ya. Artinya demikian ya. Maka akan percuma dua kalimat syahadat tadi, walaupun sudah diikrarkan, naam, benar, itu ikrar di lisan dia. Tapi ada hal yang mendasar yang harus dia ketahui dari dua kalimat syahadat. Berkenaan dengan syahadat yang pertama, syahadatut tauhid, la ilaha illallah, perkara yang wajib untuk dia imani, makna yang benar, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau menerjemahkan la ilaha illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka ini penerjemahan dan keyakinan yang salah. Karena orang kafir pun juga pada masa dahulu mereka meyakini pencipta itu cuma Allah. Mereka ketika ditanya siapa menciptakan langit bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ditanya siapa pencipta langit bumi, Allah. Tapi kalau disuruh ibadah, suruh doa untuk Allah, mereka tidak mau. Jadi makna yang benar pada la ilaha illallah, kita yakini ibadah penghambaan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ketika ini sudah diyakini, itu otomatis dia juga meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah pengatur alam semesta. Karena konsekuensi seseorang yang menyatakan Allah sebagai penciptanya, maka wajib baginya untuk tunduk terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pada kalimat la ilaha illallah, wajib untuk kita imani satu-satunya sesembahan yang berhak untuk kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, ibadah itu apa?
ibadah yang seperti apa yang harus kita peruntukkan untuk Allah saja. Ya, jangan-jangan ada orang hanya memahami ibadah salat saja. Ya, penting salat kan kita kepada Allah, tapi dia doanya masih kepada kuburan. Dia masih percaya ada zat selain Allah yang mengatur alam semesta. Nah, ini masih ya kesalahpahaman tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah nanti perinciannya akan kita jelaskan ya pada masalah-masalah yang akan disebutkan oleh penulis. Tapi global saja makna dari la ilaha illallah kita ikrarkan, kita yakini satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh kita menjadikan ibadah kepada selain Allah, la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak kepada malaikat juga tidak kepada nabi. Karena apa? Statusnya beda. Allah Khalik, sedangkan mereka malaikat, nabi, sekalipun Rasulullah SAW, mereka adalah makhluk. Kalau kepada malaikat kita tidak boleh beribadah, kalau kepada nabi kita juga tidak boleh beribadah kepadanya, apalagi manusia yang statusnya di bawah Rasulullah SAW, yang keadaan mereka di alam kubur Allahu alam apakah diadab atau dapatkan nikmat. Sehingga kalau mereka menyatakan boleh kok kita minta doa kepada kuburan orang soleh ini, kalau ini diperbolehkan, kepada Rasulullah lebih berhak. Kepada malaikat yang Allah Ta'ala sebutkan puji mereka, la ya'sunallah ma amarahum, malaikat itu tidak pernah bermaksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu taat. Mereka lebih berhak, lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang kita tidak tahu di alam kubur. Walaupun di dunia orang menyangka dia orang soleh, tapi di alam kubur Allahu alam. Itu kalaupun kita nyatakan berhak kepada malaikat, tapi tidak, karena ibadah itu hak Allah. Kita menghambakan diri, kita meminta, kita salat dan nanti macam-macam ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, ya. Jadi tidak kepada selainnya, sekalipun kepada nabi. Berdoa, doa adalah ibadah. Kalau namanya ibadah kepada Allah saja, tidak kita tujukan kepada nabi, tidak kita tujukan kepada malaikat, apalagi manusia yang statusnya di bawah nabi dan para malaikat. Adapun syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensi kalimat Muhammadur Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar. Kita wajib membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Beliau tidak akan berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Beliau bersabda berdasarkan wahyu yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada beliau. Jadi apapun yang beliau sabdakan dalam kategori hadis-hadis yang bisa diterima, ya. Makanya di sini disebutkan minal kitabi was sunnah. Kita berbicara akidah, ngambil sumbernya dari mana? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena berbicara akidah, berbicara sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita tidak lihat. Bagaimana kita bisa percaya tentang sesuatu yang tidak kita lihat? Kita percaya kalau sumbernya juga sumber yang tidak ada keraguan. Al-Quran la raib fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Adapun hadis Rasulullah tinggal diseleksi. Makanya hadis yang sahih atau derajat hadis yang hasan minimal, yang itu bisa untuk dijadikan sebagai sumber kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus dalam masalah akidah ini. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bila memang derajat hadisnya yang disebutkan para ulama hadis yang bisa diterima, wajib untuk kita benarkan walaupun mungkin tidak masuk akal kita. Ada hal-hal dalam syariat ini yang Allah sebutkan alasannya. Kenapa kita beribadah seperti ini? Oh, ini hikmahnya. Dan ada perkara yang kita tidak tahu, dan Allah juga tidak sebutkan kenapa. Salat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Ya, bukankah zuhur itu kita capek, mestinya dikit aja lah 2 rakaat. Sedangkan subuh kita sudah bangun malam udah tahajud semangat, pengennya nambah gitu kan. Kenapa bilangan tadi enggak dirubah aja, ditukar? Subuh kita semangat 6 aja sekalian. Zuhur kita capek 2 saja. Enggak, ada hal-hal yang memang kita tidak bisa cerna dengan akal kita, dan Allah juga tidak sebutkan hikmah dan alasannya apa. Demikian juga Rasulullah ketika menetapkan ya ada sunnah-sunnah yang mungkin kita tidak bisa cerna dengan akal kita. Hikmah yang paling utama adalah
mau ndak kita ngikut, itu saja. Allah firmankan, Rasulullah sabdakan, mau ndak kita ngikut, itulah hikmah utamanya. Ya, karena seorang muslim itu aslamna, kita berserah diri. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Rasulullah sabdakan, udah kita ngikut. Masalah nanti hikmahnya apa? Ya, terkadang memang disebutkan, terkadang tidak. Ini konsekuensi bila pada la ilaha illallah tidak boleh kita meyakini membenarkan ibadah kepada selain Allah. Adapun pada Muhammadur Rasulullah yang pertama, wajib kita benarkan sabda Rasulullah. Masalah perkembangan zaman, enggak, syariat Islam itu selalu sesuai, selalu cocok dimanapun kita berada, walaupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada di zaman manapun, di waktu manapun, demikian juga di tempat manapun. Islam itu keistimewaannya saleh likulli zamanin wa makan, cocok di setiap tempat dan setiap waktu. Puasa kita patokannya terbit fajar, terbenam matahari. Dan ini bisa dipraktekkan walaupun apa, dengan jumlah jam yang berbeda. Kita di sini berapa belas jam. Di tempat lain ada yang sampai 20 jam, ada yang lebih pendek, tapi tetap bisa, ya. Sehingga tidak menjadi alasan perbedaan waktu, ya, zaman, udah ada zaman lagi pakai sunnah Nabi seperti itu. Enggak benar. Ya. Kita wajib benarkan Rasulullah, beliau sabdakan, dan sabda beliau itu berlangsung, syariat ini tetap berlangsung sampai kapan? Sampai hari kiamat kelak. Wajib untuk kita benarkan, terlebih nanti hal-hal gaib, ya, perkara akhirat, perkara akhir zaman, ya mungkin ya, kita belum pernah mendengar sama sekali, tapi manakala itu hadis yang sahih, kabar yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita imani. Kemudian konsekuensi dari kita mengucapkan Muhammadur Rasulullah akan semakin benar dua kalimat syahadat ini, ta'atuhu fima amar. Konsekuensi yang kedua, dia wajib untuk taat kalau diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah itu memiliki dua konsekuensi hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang namanya perintah al-fi'al dalam perkara syariat, kalau kita berbicara hukum fikihnya, kemungkinan wajib, kemungkinan sunnah. Terlepas wajib ataupun sunnah, maksud dari perintah itu adalah untuk dikerjakan. Jangan dibalik. Orang mandang sekarang apa? Kan cuma sunnah, tidak berdosa, kita tinggalkan. Tidak, maksud ini hukumnya sunnah untuk dikerjakan. Walaupun mungkin khilaf pada beberapa masalah, para ulama berbeda pendapat, ya. Ini hukum salat berjamaah, ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan wajib kifayah, ada wajib ain, ada yang menyatakan sunnah muakkadah. Terlepas hukumnya wajib ataupun sunnah, maksudnya untuk kita kerjakan. Para ulama pun mereka mengatakan itu hukumnya sunnah karena sebatas pemahaman mereka menyimpulkan di situ sampai pada batasan sunnah. Mereka tidak berani mengatakan wajib haram. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halal wa hadza haram. Allah ingatkan, jangan kalian ucapkan dengan lisan kalian mengatakan ini haram, ini halal, kecuali berdasarkan keterangan yang memang ada, itu hukumnya halal haram. Para ulama waraknya mereka, bahkan dalam istilah kalau kita dapati pada kitab-kitab ulama salaf mengatakan makruh, itu maknanya adalah makruh yang haram. Karena mereka tidak berani mengucapkan haram, ya, sebagai bentuk waraknya mereka. Nah ini kembali kepada taat kita kepada Rasulullah SAW. Kita dapati ada sunnah-sunnah harian, baik yang secara hukum tadi mungkin sunnah yang tidak berdosa bila kita tinggalkan, atau mungkin sunnah dalam artian adalah sunnah Rasulullah yang itu hukumnya wajib, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin semakin benar akidah kita, udah ta'atuhu fima amar. Sunnah Rasulullah, hadisnya demikian, udah praktekkan. Ya, itu kalau kita ingin selamat dalam beragama. Manakala dapati ada perintah, lakukan. Terlebih itu menjadi suatu kewajiban, lebih-lebih harus kita lakukan agar tidak berdosa. Adapun yang sunnah juga untuk dipraktekkan, bukan untuk ditinggalkan. Kemudian wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Konsekuensi ketiga dari syahadat Muhammadur Rasulullah, kita meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau ingatkan kepada kita. Jadi kalau perintah untuk dilaksanakan, kemudian bila ada larangan dari beliau untuk ditinggalkan, ya. Dan larangan tadi ada dua, kalau enggak makruh ya haram.
Ya, kalau enggak makruh ya haram. Baik makruh maupun haram intinya untuk ditinggalkan. Nanti contohnya ketemu lah ya dalam kehidupan sehari-hari, kita ikut kajian, kita baca, oh kata para ulama ini hukumnya makruh. Tapi kadang masyarakat kan cuma makruh, tidak berdosa. Ingat, istilah makruh apalagi haram itu untuk ditinggalkan. Kalau ketemu ada masalah ini wajib ataupun sunnah untuk dipraktekkan. Kalau ingin selamat, kalau kita ingin semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bila ingin semakin benar dua kalimat syahadat kita, itu konsekuensi yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi bukan mengingat ini cuma sunnah, tidak apa-apa ditinggalkan. Ya. Orang yang mencari surga itu tidak melihat seperti itu. Mereka melihat itu sunnah Rasulullah, praktekkan. Ini larangan, tinggalkan. Itu pemburu surga itu demikian. Tidak melihat, penting kan tidak berdosa, kan? Tidak apa-apa. Ini cuma makruh, tidak ada haram. Makruh kan dibenci, mau dibenci tiap hari. Apa hukum makruh? Arti makruh itu apa? Dibenci kan? Tiap hari melakukan yang makruh, tiap hari dibenci. Emang kira-kira akan dapatkan kasih sayang Allah? Bagaimana kita dapatkan cinta Allah tapi tiap hari lakukan yang makruh? Ya. Makanya syarat ini sebenarnya bisa untuk kita kena dengan akal kita, sangat masuk akal perkara-perkara syariat ya. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman, diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, itu doa yang selalu berulang-ulang. Maknanya kita minta ditunjuki kepada agama Islam. Alhamdulillah kita sudah muslim dari lahir. Sampai saat ini juga kita jaga nikmat itu. Tinggal yang kedua, nikmat biar bisa melaksanakan agama Islam itu. Bisa melaksanakan agama Islam seperti siapa? Seperti siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Melaksanakan agama Islam sebagaimana prakteknya para nabi. Ya, orang-orang saleh, syuhada, orang syahid. Ya, itu yang ingin kita minta dalam doa tadi, agar kita bisa ibadah dengan benar. Kurang lebih seperti itu makna yang bisa kita hadirkan tiap hari kita ulangi. Ya Allah, maksudnya apa? Berilah hidayah, berilah keistiqomahan, bisa beribadah mengikuti generasi salaf, mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat, orang-orang yang telah engkau jamin surga, orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu maknanya kurang lebih ya. Kita tidak mau beribadah, kita tidak mau menjalankan agama seperti orang-orang yang kau murkai. Al-maghdubi alaihim, tahu ilmunya tapi tidak mau ngamal. Orang Yahudi secara khusus dan siapapun yang mengikuti mereka. Juga kita tidak mau kalau beragama ini beragama tanpa ilmu. Ad-dhalin, orang-orang sesat, Nasrani secara khusus dan orang-orang yang mengikuti mereka. Itu doa yang kita minta, dan ini sangat berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Konsekuensinya tadi yang ketiga ya, dapatkan, mendengar ya, ada larangan, ada hadis dilarangan, udah tinggalkan. Walaupun itu mungkin cuma sekedar makruh, karena makruh itu juga untuk ditinggalkan, apalagi yang hukumnya haram. Yang terakhir, konsekuensi kita beriman Muhammadur Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Kita tidaklah beribadah kecuali mengikuti tuntunan syariatnya. Tidak bisa kita beribadah sekenak kita, pokok kocareku lah sholat. Tidak. Allah sudah wajibkan kita beribadah, tapi Allah juga utus Nabi, utus Rasul ngajarkan gimana yang kita ibadah yang benar itu. Beliau meninggal dunia, beliau meninggal tapi agamanya baqin, agama tetap ada. Ada Al-Quran sebagai petunjuk, ada sahabat yang meriwayatkan hadis kemudian terus disampaikan kepada generasi selanjutnya. Islam yang murni, Islam yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah itu tetap ada, walaupun mungkin pada sebagian tempat pemahaman seperti itu sedikit, tapi tetap ada, karena Allah yang menjaga agama Islam ini. Tinggal kita pelajari mana cara beribadah yang benar, karena konsekuensi dari mengatakan Muhammadur Rasulullah, salat kita harus ngikut Nabi, doa kita, aktivitas harian yakni berupa ibadah, semua harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apalah mengatakan
fungsi dari kita mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, tapi ternyata aktivitas harian kita tidak mau ngikut Rasulullah. Ya, ada kedustaan di situ. Ya, ngaku berikrar beliau utusan Allah, maksud Allah ngutus Nabi itu ngajarin ibadah yang benar, tapi ternyata keseharian tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 4 konsekuensi kita mengatakan Muhammadur Rasulullah, ya, membenarkan sabdanya, taat kepada sunnahnya, dan beribadah sesuai dengan petunjuknya. Tapi ini makna global dari 2 kalimat syahadat. Selanjutnya Rasulullah menyebutkan Islam itu setelah 2 kalimat syahadat dengan konsekuensi tadi adalah wa tuqimus shalah, engkau kerjakan salat. Maksudnya salat 5 waktu, itu yang wajib. Ya, itu yang paling wajib. Selebihnya adalah salat sunnah, kecuali salat yang memang dia nazarkan, kemudian hukum sunnah tadi menjadi wajib. Tapi kita berbicara yang menempati rukun Islam di sini adalah salat 5 waktu yang kita kerjakan sehari semalam. Baik. Yang namanya seorang muslim, orang Islam itu pasti wajib melaksanakan ibadah salat muslimah selama dia sudah baligh dan masih berakal. Itu syarat, ya, syarat taklif namanya. Syarat seseorang ditetapkan kewajiban melaksanakan rukun Islam ini baligh dan berakal. Baligh tapi gila, udah nggak ada kewajiban dia melaksanakan rukun Islam. Ya, jadi 2 hal ini. Siapapun dia, bahkan orang yang sudah dijamin masuk surga pun tetap laksanakan sholat ini. Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada kita dapati hadis beliau cuti istirahat? Para sahabat yang dijamin masuk surga, apakah kita dapati mereka? Rasulullah sabdakan, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga, Umar fil jannah, Umar di surga. Apakah mereka berhenti beribadah, beramal? Enggak. Justru kalau kita dapati ibadah mereka semakin luar biasa. Karena apa? Ibadah sholat itu enggak ada istilah liburnya, kecuali wanita yang memang mereka ada udzur syar'inya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan sudah bebas syariat, ya, karena levelnya mungkin sudah level tinggi, zikirnya sudah 1 juta kali sehari, apakah mereka lebih hebat dibandingkan Nabi? Nabi saja udah masuk dijamin surga, sahabat dijamin surga, apakah mereka berhenti ibadah salat? Bahkan Rasulullah diceritakan Aisyah, ya Rasulullah, engkau salat sampai kakimu bengkak. Sampai seperti itu beliau masih melaksanakan ibadah salat tambahan, salat sunnahnya semakin semangat. Beliau salat sampai 10 juz, 1 rakaat ada beliau baca 5 juz. Dalam kondisi sakit beliau baca 8 juz. Kondisi sakit, dijamin masuk surga, masih lakukan yang sunnah. Maka sungguh aneh kalau ada orang mengatakan level udah tinggi nggak perlu sholat, maka dipastikan dia itu satu di antara 2. Orang yang mengatakan boleh nggak sholat, pertama mungkin dia tuh anak kecil, atau yang kedua dia sudah gila. Ya, karena yang bebas sholat itu kemungkinan tadi wanita haid, nifas, atau dia masih kecil, belum baligh, atau yang ketiga udah gila. Ya, jadi siapapun yang mengatakan, ada Habib bilang gitu, misalnya ada ulama bilang seperti itu, kita katakan ini rukun Islam, jangan main-main kita. Ya, makanya sangat mudah untuk mendeteksi ini ajaran sesat atau tidak. Kita bisa lihat dari rukun Islam, karena ini pondasi. Kita kalau milih rumah, mungkin milih bangunan kan ngecek, orang paham bangunan pasti yang dilihat apa? Pondasinya gimana nih? 3 tingkat tapi pondasinya, nah, itu berbahaya kan? Kalau kita ingin melihat ini pemahaman benar atau tidak, ajaran semua ngaku Islam, kita tahu apalagi di akhir zaman semua ngaku agama Islam, ngaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bagaimana kita bisa menilai? Bisa kita lihat dari rukun Islam saja. Apakah mereka memahami 2 kalimat syahadat seperti tadi? Atau kemudian yang kedua, sholat apakah ada dalam ajaran yang mereka ajarkan, pada kitab-kitab yang mereka ajarkan, nanti boleh seseorang kalau level ini nggak boleh sholat lagi? Rasul saja nggak seperti itu. Berarti mereka ini sudah melampaui batas. Yaudah, ini bisa untuk kita
menilai, mudah, orang awam bisa ya. Makanya mari kita syukuri nikmat akal. Kita diberikan akal oleh Allah untuk memahami, dan perkara syariat itu mudah untuk dipahami, juga mudah untuk diamalkan. Yang namanya hak itu jelas. Ya, jelas. Salat jelas ada tuntunnya seperti ini, ketentuannya ada, asal kita mau belajar. Jadi ini ya yang perlu kita pahami terkait dengan ibadah salat. Perinciannya ada ya di bab salat nanti di kajian fikih. Tapi kita berbicara masalah keyakinan, ya, akidah. Wajib untuk memahami kewajiban ibadah salat. Kemudian kalau ada yang menyatakan bolehnya seorang tidak melaksanakan ibadah salat, kemungkinan tadi wanita haid nifas atau orang yang masih kecil atau kemungkinan mereka yang sudah gila. Adapun orang yang menyatakan bebas syariat, enggak terkena kewajiban lagi, maka jelas ya kesesatan dan penyimpangannya. Karena apa? Dia sudah merusak pondasi agama, yakni rukun Islam. Ya, ibadah salat imaduddin, ya, tiang agama. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai tolak ukur kelak di hari kiamat, baik atau buruk keadaan dia nanti di hari akhir kelak, bagaimana ibadah salat dia. Dan begitu banyak kaum muslimin yang meremehkan ibadah salat ini, dan ini bukan perkara yang sepele ya, perkara yang sangat bahaya sekali orang-orang yang sengaja meninggalkan ibadah salat. Banyak kaum muslimin tidak salat sama sekali, itu banyak. Apakah Islam tidak cukup rukunnya kalau dia tidak salat? Ya, simpulkan sendiri, masih muslim, tapi rukun Islamnya tidak dikerjakan ini. Ya. Adapun yang masih malas-malasan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak salat-salat sunnahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni, lengkapi kekurangan dia, dan jangan menganggap remeh. Dan banyak kaum muslimin kita juga ya, orang tua banyak kurang perhatian. Anak-anak kita waktu kecil sering diarahkan ke masjid, 10 jam setengah 6 lah datang. Tapi kalau sudah menginjak usia SMP, padahal itu usia udah mau balik, kurang kita dapati anak-anak SMP, SMA di masjid, mana ada sekarang. Ini kalau angkat tangan yang SMA mungkin terhitung jari. Kemana mereka? Bukankah itu sudah usia balik? Kita bertanggung jawab selaku orang tua ya. Jadi ini masalah agama, masalah yang sangat prinsipil sekali. Tab selanjutnya, watu tiaz zakah. Kata Rasulullah, engkau bayar zakat. Zakat yang dimaksud, yang itu merupakan rukun Islam, itu zakat yang berhubungan dengan harta, Pak, Bu. Ada zakat yang berkaitan dengan badan, zakat fitrah kita. Itu kaitannya setiap badan, setiap jiwa yang lahir ya di akhir Ramadan, maka wajib bayar zakat fitrah walaupun masih umurnya mungkin baru berapa jam, wajib bayar zakat fitrah. Hukumnya wajib tapi bukan rukun Islam statusnya. Yang disebut sebagai rukun Islam itu adalah zakat yang berkaitan dengan masalah harta, dan itu ada ketentuan khusus dalam bab fikih. Ada zakat emas perak, uang tabungan juga, ada zakat perdagangan ya, ada zakat pertanian itu. Jadi jangan mentang-mentang tiap tahun kami bayar zakat, uang di tabungannya banyak misalkan, tiap tahun bayar zakat apa? Zakat fitrah. Sementara uang yang dia miliki sudah melampaui nisab bertahun-tahun. Orang yang Allah Ta'ala ancam kelak di hari kiamat akan disetrika punggung, dahi dan wajahnya, dipanaskan dengan api neraka, kemudian dikatakan hadza bakanastum li anfusikum, nih rasain dulu harta yang kalian simpan akan menjadi bahan bakar kalian untuk mengazab kalian. Itu orang-orang yang tidak mau bayar zakat malnya. Tapi tidak semua harta ya. Ada harta-harta tertentu yang terkena zakat ya. Adapun ada rumah misalkan, mobil yang dipakai, ada hal-hal yang memang itu tidak terkena zakat. Tapi untuk diketahui, banyak kaum muslimin menyangka tiap tahun bayar zakat, yang dibayar cuma zakat fitrah. Sementara uang tabungannya sudah di atas nisab bertahun-tahun. Dia punya perdagangan juga itu sudah melampaui nisab, punya emas, perak dan yang lainnya. Allah Ta'ala alam ya. Insyaallah ini akan kita lanjutkan nanti pada Isya di pembahasan selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.